have that scratch that's making me itch. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sana Atas. Sekarang gue sama orang yang gak mungkin asing lah buat kalian. Gilang Dirga. Iya. Dapat lagi nggak? Oke guys, Gilang ini dikenal dengan entertainer. Kalau gue lebih suka nyebut lo entertainer. Gue setuju bro. Karena entertainer itu lebih luas kan. Betul. Tugasnya adalah menghibur atau mengentertain orang. Gue lebih setuju di ngomongin entertainer. Jadi ada teman gue bilang, gue baru ketemu sama dia gitu. Mau kemana bro? Gue mau ketemu Gilang Dirga gitu. Terus dia kenal lo sebagai komedian. Nah, iya. Gue bilang, gue lebih suka sebut dia entertainer. Gue punya reasonnya. Karena Gilang Dirga nyanyi oke, lumayan. acting oke, Lumayan. komedi jujur ya bro. Gue tuh sama bini gue tiap malam tuh ngakak nonton lu. Di dangdut ya. Sumpah iya. Bukan acaranya lu nya. Lu itu selalu berhasil membuat gue geli, gitu, tawa gitu, terkocok segala macam, menghibur. Jadi tapi ketika ngeliat lo nyanyi, soalnya bagus nih, lo nggak pengen bikin single apa? Udah bikin single, tapi waktu itu mungkin karena memang ya namanya orang kalau bikin single kan nggak bisa langsung blok meledak gitu kan, nggak semuanya begitu kan. Jadi ketika itu tidak meledak, gue cari lahan lain. Kan ibaratnya gue juga perlu duit kan, jadi gue coba buat main FTV, gue main sinetron. FTV sebenarnya sempat gue. Sinetron waktu itu gue di Multivision tayang di Astro Malaysia. Nah, terus gue nge-MC di The Rings waktu itu, terus juga pokoknya semua acara apa gue masuk di lawak-lawak juga gue coba untuk masuk ke sana gitu. Susah memang pada awalnya, bahkan gak jarang gue akhirnya di-cut, akhirnya keluar, akhirnya di-cut keluar lagi gitu-gitu ya, tapi proses pembelajaran bro. Sebenarnya sih menurut gue kalau mengangkat Gilang Dirga tuh rugi kali. Tapi ya gue nggak tahu ya, pertimbangan orang beda-beda ya. Tapi kalaupun gue kembali di masa lalu, gue pun juga akan bilang ya mendingan di-cut. Karena dari sana mental gue terbentuk bro. Oke, Pengalaman. Jadi ibaratnya gue udah sering banget dijatuhin berkali-kali. Dan ketika lo mau jatuhin gue lagi ya silakan. Gue terima kok gitu, nggak apa-apa. Oke. Jadi memang apa pengalaman baik sama pengalaman buruk tuh sama manfaat ya. Ada pengalaman baik lo bisa dapat duit misalnya, dapat apa namanya dikenal lebih luas. Benar. Pengalaman buruknya mental lebih terlatih, ya kan? Itu Keputusan lebih terlatih. Itu dia. Kita kan mungkin di zaman remaja dulu apa berasa busuk. Iya banget. Wah saya ambil aja. Iya. Tapi sekarang ketika udah punya experience pasti kan, wah gue ngambil itu plusnya ini. Beda kan lo ketika lo sudah berkeluarga juga, lo udah punya anak, pasti kan segala keputusan dulu tuh ada pertimbangan keluarga dan lain-lain gitu. Loading. Iya lama kan gitu. Tapi lo apa acting gimana acting sekarang? Kalau acting sih gua jujur gua pengen sih acting lagi. Kemarin gua udah WhatsApp beberapa sutradara juga, gua bilang gua lagi kosong nih mumpung Indosiar lagi nggak ada. Gua mau casting, gua bilang begitu kan. Ya udah kapan datang aja gitu. Mereka udah nerima gitu sih. Jadi gua mencoba untuk membuka beberapa lahan yang dulu mungkin tidak bisa gua lakukan. Karena gua MC kan stripping setiap hari 5 tahun tuh gua begitu. Jadi beberapa opportunity mungkin terlewatkan. Nah, sekarang gua mau coba buka satu-satu saya. Ini kayak film terus kayak misalnya mau bikin apa video klip atau apalah sebagainya. Ayo gitu. Lo kalau film kira-kira peran yang lo pengen kalau subjektifnya lo nya apa? Orang tuh kenal jadi gini. Gua kemarin tuh sempat main film. Gua jadi perannya serius. Wah, kebayang kalau dia serius. Yang bikin gua sedikit lucu sih sebenarnya cerita ini. Jadi pas gua muncul orang ketawa. Nah itu maksud gua, kenapa lu pada ketawa? Padahal kan karakter gua serius di situ. Jadi gua pengen mengubah mindset orang tuh bahwa gua tuh bisa juga main serius. Main serius gitu. Nah mungkin nanti gua pengen bikin di salah satu film orang sebel sama gua atau benci sama gua karena peran yang gua mainkan. Bisa jadi entah gua jadi
penjahat, gue bisa jadi orang yang psycho, gue bisa jadi pokoknya antagonis nih, gue bisa begitu. Cuma ada kekhawatiran nggak? Wah ntar kalau gue main antagonis, ntar image lucu gue hilang gitu misalnya. Ya kalau memang itu terjadi menurut gue di satu sisi berarti gue berhasil itu aja sih. Dan orang akhirnya nanti akan kembali berpikir, oh si Gilang bahaya juga ya ternyata. Kita calonnya nggak satu doang. Nah itu maksud gue, kalau kan orang tahu kan gue bisa impersonate kan. Gue pengen apa yang ada di kepala gue ini, gue impersonate di film tersebut atau di judul apa kayak TV segala macam. Supaya orang bisa mengenal Gilang nggak cuma sekedar ya komedian seperti yang tadi temen lo bilang, oh komedian gitu. Gue bisa yang lain juga. Bro ngomongin impersonate nih, gue terus terang tahu impersonate itu cuma beberapa di Indonesia. Salah satunya ada teman gue, Fadil Jackson yang suka ngikutin Michael Jackson. Michael Jackson ya. Terus ada lo pastinya gitu, gak banyak gitu. Nah, kenapa sih? Gue nonton di US itu impersonate tuh menarik banget bro. Impersonate tuh bahkan bisa main di acara awarding yang sangat besar. Iya betul. Kalau gue bilang kita kayaknya memang masih orang tahu bahwa itu menarik, tapi mungkin televisi masih belum berpikir apa yang bisa kita buat dari acara ini atau dari orang yang bisa impersonate. Gitu. Kalau di luar negeri kan impersonator itu kayak Jimmy Fallon atau mungkin artis-artis lain yang bisa impersonate. Mereka ada di satu acara untuk opening misalnya. Iya, wah grande openingnya, dia jadi siapa sehingga openingnya jadi wah gila luar biasa. Nah, gua rasa di Indonesia masih ada keraguan untuk itu. Jadi itu yang coba untuk gua dobrak satu-satu. Kayak waktu di Indonesia gua sempat bikin konser impersonate. Oh, gua nonton tuh. Yang gua jadi Freddie Mercury. Lo tuh ngambil bikin gue ngakak bro. Oh, bro. Belum ketek. Yoi. Kalian mesti lihat video yang ntar gue kasih. Gila videonya. Tapi emang itu banyak yang bilang juga kayak lo ini berusaha untuk lucu tapi suara lo nggak main-main sih. Lu serius kayaknya. Itu makanya bro, makanya gue lebih suka taruh dulu. Gak apa-apa bro, dimana aja bro. Gue kayak ngeliat lo tuh, gue nggak suka nyebut lo komedian, serius. Karena komedian itu cuma bisa bikin gue ketawa, gitu. Dan itu memang goalnya komedian. Ketika gue, wah, goal gitu. Iya. Berarti sampai message itu. Iya. Tapi lo enggak kan? Kalau gue ngelihatnya untuk apa yang lo lakukan, lo nge-host juga segala macam, lo bisa impersonate juga, dan lo bahkan nggak tahu, mungkin lo diajakin bercanda dadakan aja juga bisa gitu, nggak harus terlalu konsep banget. Iya. Itu entertainer namanya guys. Makanya gue selalu bilang kayak gue nih lah, gue penyanyi. Ketika gue ngambil film, gue ngambil sinetron juga. Iya benar, lo kan acting juga. Bahkan gue kuliah ngambilnya broadcasting. Gitu. Jadi gue belajar sinematografi segala macam. Mantap tuh. Akhirnya terasanya gue tahu gitu. Kadang-kadang bisnis musik kadang-kadang main gitu kan. Dan memang gue ada daya tarik. Gue tertarik banget sama dunia seni peran juga. Gitu kan. Akhirnya gue bisa switching gitu. Ntar gue sinetron. Maksud gue gitu sayang. Lu kan berarti kan tipe yang survival lah. Maksudnya lu bisa untuk kemana-mana. Ketika satu lahan lu misalnya sawah lu ini padinya nggak menguning, lu masih punya sawah yang lain. Itu guys. Gitu maksud gua. Nah orang-orang seperti itu yang bisa bertahan hidup. Maksud gua dalam artian nggak puas di satu sisi aja. Ada orang yang enggak, gua harus nyanyi, gua harus begini. Tapi lu enggak, itu bagus menurut gua malah. Dan akan jadi contoh kan berarti kan ke anak-anak lu nanti kan. Itu juga yang gua pikirin sekarang. Tapi gua ngeliat artis atau atlet luar negeri, mereka pun begitu bro. Mereka pun begitu gitu loh. Kita ngeliat misalnya The Rock deh di World Wrestling Entertainment-nya kan kurang gede, di mana pendapatannya? Udah ke Hollywood jadi aktor. Bayaran mahal kan gila kan? Gila itu. Terus kayak kemarin misalnya Conor McGregor UFC, siapa yang nggak tahu gitu dia atlet UFC termahal gitu kan? Terus dia bikin bisnis minuman itu. Artinya memang dia punya pikiran bisnis gitu dan dia nggak anti sama profesi yang lain. Bener banget. Nah itu maksud gue, dengan kita akhirnya terbuka sama hal-hal lain, ya akhirnya kita satu punya banyak teman, dan kedua selain link yang banyak itu kita punya banyak celah untuk bisa punya skoci lainnya.
Iya kan? Bayang gak Titanic pas jatuh nggak ada scotch? Nah itu maksud gue, mati semua kan? Kelar kan? Enggak. Walaupun lu tahu nggak itu si Titanic itu udah disaranin untuk nambah skoci sebenarnya oleh desainernya. Tapi sama yang punya duit dia bilang nggak usah ditambahin, jelek nanti bentuk Titanicnya. Oke. Ini relate sama pertanyaan gue tadi nih guys, yang gue bilang kalau misalkan lo ngambil peran serius, kira-kira lo khawatir nggak sama image lucu tadi? Iya. Gue percaya tapi Tuhan bakal ngasih jalan sih. Rezeki ada di tangan Allah, jadi kayak yang penting gue ngelakuin aja deh apa yang benar gitu, ibarat segala menyimpang. Iya. Lagi pula kalau lo lagi acting serius tadi, tiba-tiba lo ada job lo harus lucu lagi dan lo tetap bisa lucu. Bisa bro. Kan gue dulu pernah ini musikal juga kan. Gue dulu 2010 tuh musikal Galih Ratna, Kita Cinta dan Musikal. Gue jadi Galihnya. Nah di situ kan Galih kan anak yang miskin, dia serius, dia jago main gitar, dia jago nyanyi, jago main basket. Tapi ya dia nggak pede. Nah gue bisa memerankan itu. Lo main basket? Main basket gue. Bisa. Lumayan. Terus jago banget juga. Kayaknya kita berdua sama-sama yang Ada kesamaan ya? memperhatikan bentuk badan. Ini mah bahasa ini. Gue juga men. Lu berat berapa sih? Gue 83. Dan naik berapa kilo? Dari Kalau lo nonton gue lo perhatiin gue yang pas idol itu gue 60. bangsa. Gue naik berapa tuh? 23 kilo. 23 kilo ya? Kacau kan? Lu tau gak gue naik berapa? Dari terakhir KDI kita ketemu? 45. Gak apa-apa men. Subur. Gak masalah. Tapi kan gue salah satu, nggak tahu ini gue pribadi ya. Gue salah satu penonton, sebagai penikmat. Yang gue tuh nggak masalahin loh figur yang gue ngefans itu mau kayak gimana. Maksudnya artinya kayak gue ngeliat Adele. Ini gue pribadi ya, gue ngeliat Adele gitu dengan badannya yang berisi gitu, dan dia menang award berkali-kali, bahkan dia juga rokok juga ya. Sama Mas Indra Aziz dulu di belakang itu pernah bilang sama gue kalau sebenarnya anatominya tuh saluran pernapasan sampai cernaan tuh beda sih. Gitu. Jadi kalau gue ditanya, Mas Indra ditanya depan orang, memang kita tentunya akan menganjurkan, wah lo konsumsi lo harus terjaga sekarang juga gitu. Tapi sebenarnya pada lapangannya sebenarnya bukan itu yang buat suara jadi bagus sebenarnya. Iya. Lah orang kita sering ketemu sama legend juga di belakang kan makanan juga minyak segala macam. Iya, biasa aja gitu. Jadi ternyata memang beda ya, kata Indra Aziz ya, baru tahu. Iya, dia bilang katanya dia pernah datang ke seminar. Halo Mas Indra. Gua yakin Mas Indra nggak pernah cerita ini kemana-mana. Begitu. Iya, dia cerita sama gue kalau ada orang yang bule yang dia ahli tentang anatomi vocal cord. Oh, yang itu tadi lo ceritain. Dia kasih tahu kalau saluran itu sebenarnya beda. Jadi sebetulnya itu akan berdampak kalau lo nggak pernah latihan vokal. Nah itu. Lo nggak pernah olahraga. Lo bener-bener gaya hidup lo hancur banget. Lo akan kena. Kayak contohnya kita kalau begadang kan, pas kita bangun tidur, jadi lo. Benar. Suara kita. Iya, gue ngerasain sebenarnya gue begadang itu lebih parah impactnya ke vokal cord gue daripada makan gorengan. Sejujurnya gitu. Iya, ngerti gue. Gue makan gorengan terus manggung. Coba kalau bangun tidur tiba-tiba pagi gue ke TV, wah, itu suara gue di scanner Benar. Dan itu yang jarang diperhatikan oleh orang lain ya. Orang lihat faktor eksternalnya aja, tapi kan dari internalnya jarang diperhatiin. Tapi kalau gue ditanya nih, jadi menurut lo lebih baik gue merokok apa enggak? Lebih baik enggak? Oke. Ini kan gue pribadi kan? Iya. Kalau ditanya ya, kalau disuruh milih ya. Bang, gue nggak ngerokok bang, tapi gue pengen ngerokok. Mendingan gue ngerokok apa enggak? Enggak usah. Kan gitu kan sebenarnya. Karena tapi jadi yang gue bahas konteksnya itu tentang rokok dan vokal. Mantap. Sebenarnya gitu. Ngomongin vokal, nah gue lagi ngobrol sama orang yang ahli di bidang berubah vokal kan, ya kan? Bilang Dirga nih bisa ada kayak ada switchnya di sini gitu. Kayak gitu. Tombol ini. Cuma nggak dijual efeknya. Itu Nggak dijual tuh beli nggak terus ini pak. Kayak Conan tuh. Mas kita requestnya lagu pop. Besok mas kita requestnya suara Pak itu. Aduh. Iya, bener. Dikit dong bang. Apa tuh? Yang mana ya? Banyak aja kita. Boleh, mau apa? Coba Pak Jokowi bisa? Ya. Tentang apa aja bebas.
Saya mengucapkan terima kasih sama Husein sudah mau datang ke tempat saya. Ya kita ngobrol banyak. Ini adalah apa ya? Ilmu baru untuk saya. Lumayan ya. Gila ya dia. Wah, Lumayan ya. berapa lama ngedalamin suara Pak Jokowi? 2 hari lah waktu itu. Serius? Karena waktu itu kita mau datang ke ini apa namanya, ke istana. Terus gue lihat lagi suara Pak Jokowi kayak gimana, gue dengerin lagi suara gue rekam sendiri. Ternyata kayak begini suaranya. Lumayan lah gitu, mirip-mirip banget mungkin enggak, tapi secara intonasinya ya begitulah kira-kira beliau kalau bicara. Gue masih nyari sih. Yang lain. Yang lain jalan. Pak Ahok. Ada yang bilang kalau vaping itu sebenarnya nggak sehat. Kalau buat saya, yang penting apa yang bikin hati kita tenang, yang bikin hati kita nyaman, itu akan bikin kita sehat. Jadi pikirin aja apa yang bikin kita bahagia, nggak usah pikirin orang lain. Gue serasa dimarahin beneran, Pak. Padahal beliau udah nggak pernah sekarang. Makanya. Wah, lu tuh cepet banget belajar 2 hari, bro. 2 hari kalau Jokowi. Awal-awal lu belajar impersonator butuh bisa cepet. Ya, karena sebenarnya gue ngerasa ini tuh bakat, Sen. Jadi kayak yang kalau misalnya gue ngobrol sama orang ini lama, gue akan tahu nih orang ngomongnya kayak apa gitu-gitu. Secara nggak langsung aja, gue bisa nangkep, oh nih orang ini kayak begini, narik nafasnya kapan, terus apakah dia batuk-batuk, gesturnya gimana. Baru-baru ini lu bisa. Jadi Corbusier sih kalau nanti. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Husein. Lu ada masalah apa? Biasa orang kalau datang ke Beyan, Mas. Iya. Jadi lu punya masalah apa? Biasa orang datang ke gua tuh ya kalau pas ada masalah. Kalau enggak ya mending lu cabut. Alright. Gila ya guys, wah kacau ya. Sumpah gue. Lumayan ya. Bisa begitu ya. Mantap bro. Berapa total artis yang atau figur yang bisa lo? Gue tuh pernah ngelis, tapi 2 tahun yang lalu. Untuk dalam dan luar negeri itu sekitar baru 50 lah. Luar negeri sih. Aktor atau Jason Statham. Si Christo Emmanuel tuh, lo tau gak? Oh iya. Itu jago banget itu dia. Banyak keluar ya. Gua juga banyak belajar dari dia tuh. Jason Statham, lu nonton ya berarti ya? Gimana ya? Hi mate, my name is Jason Statham. Gitu-gitu lah. Gua masih belum apa? Jason Statham, I will punch you with my fist. Gitu-gitu. Serang-serang gitu. Iya. Bisa gue bingung. Tapi buat gua, semua orang tuh bisa impersonate. Kayak lu, kalau misalnya ngefans sama siapa, secara nggak langsung, entah nyanyian lu, entah gestur lu, entah siapa, itu akan ngikut ke orang itu. Itu pun juga yang terjadi di diri gua tuh ngefans banget sama Justin Timberlake. Jadi, cara gua bernyanyi kalau normal, itu malah ke Justin Timberlake. Coba nyanyi normal, nggak impersonate, asli. Gila, dia kan? Justin Timberlake. Yang lagunya Justin Timberlake kan? Say all I want from you is to see you tomorrow. Maybe tomorrow, maybe you let me borrow your heart. Is it night? I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start. Indonesia. Indonesia. Terakhir. Bagi Indonesia ya. Asli ya. Asli ya, dari suara gue ya. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya
urusan lo sama Justin Timberlake. Anjing. Oke guys, makasih banyak udah nontonin gue sama Gian. Siap. Terima kasih Sen sudah mau mampir. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, juga Adi Silang. Sekilan juga, banyak banget tuh subscribernya. Pasti kontennya bagus-bagus, kalian pasti suka. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.